Pasca kunjungan Menhan China ke Indonesia kemarin mengenai kerjasama hubungan bilateral dan negosiasi pembangunan pangkalan militer yang ditolak mentah-mentah oleh Menteri Pertahanan Indonesia dan Kemenlu RI. Saat ini, China kembali melakukan aksi barbarannya di wilayah kedaulatan Indonesia, tepatnya Laut Natuna Utara. Pasca kapal-kapal Coast Guard Tiongkok dan para pasukan nelayan melakukan aksi provokasinya terhadap Bakamla atau Badan Keamanan Laut Indonesia pada awal tahun lalu. Pengerahan dan kembalinya China melakukan aksi barbarannya di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara ini tentunya membuat kedua negara ini kembali melakukan perang taktik dan strateginya di dalam mempertahankan wilayah kedaulatannya masing-masing. Selain itu, menurut media informasi terbaru, situasi di wilayah Natuna Utara saat ini semakin memanas sebab kapal-kapal Coast Guard Cina yang telah dihalau oleh Bakamla tersebut tetap diam di perairan Natuna Utara, sehingga kapal penjaga wilayah perbatasan Indonesia terlihat cukup sulit untuk melakukan tindakan tanpa arahan dari Kementerian Pertahanan Indonesia. Padahal perairan Natuna Utara adalah merupakan wilayah kedaulatan NKRI, tetapi China tetap saja ngotot dan mengklaim Laut Natuna Utara masuk ke wilayah perairan atau Laut Cina Selatan. Padahal menanggapi akan hal tersebut, Badan Keamanan Laut RI sudah mengirim kapal besar atau mengusir mereka, tetapi kapal Coast Guard Cina tetap saja tidak mau pergi. Namun, karena kapal Coast Guard Cina seakan tidak takut dengan Bakamla, akhirnya Badan Keamanan Laut RI melakukan koordinasi dengan dua kementerian Indonesia untuk menentukan langkah strategis dan pencegahan berikutnya. Adapun peristiwa persetegangan ini terjadi ketika kapal Coast Guard Cina mulai terdeteksi di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia pada pukul 10 WIB Sabtu 12 September 2020 kemarin. Saat itu, kapal Coast Guard Cina dengan nomor lambung 5204 bersikeras dan mengklaim jika mereka sedang berada di area Nine Dash Line yang merupakan wilayah teritorial Cina. Padahal berdasarkan konvensi PBB atau hukum laut UNCLOS tahun 1982, wilayah yang diklaim oleh Cina tersebut tidak diakui internasional berdasarkan Nine Dash Line yang diklaim sepihak oleh kapal Coast Guard 5204 Tiongkok, yaitu tepatnya di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sehingga KN Nipa 321 ditugaskan bergerak ke wilayah tersebut untuk mengusir kapal penjaga Cina yang masih tetap ngotot mempertahankan area yang diklaim itu. Namun, hingga berita ini turun, KN Nipa 321 masih berupaya menghalau CCG 5204 agar segera keluar dari zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara. Selain itu, berdasarkan rilis Bakamla RI, mereka sedang berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam dan Kemenlu Indonesia terkait aksi barbaran kapal Coast Guard Tiongkok. Sementara itu, kapal KN Nipa 321 sendiri adalah salah satu unsur Bakamla RI yang sedang melaksanakan operasi cegah tangkal 2020, yaitu di wilayah zona maritim barat Bakamla. Namun, karena kondisi di Natuna Utara akhir-akhir ini kian memanas, sehingga Badan Keamanan Laut RI melakukan operasi rutin terhadap pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh kapal asing dari Cina yang masuk ke perairan Natuna Utara, tepatnya Kepulauan Riau, sehingga situasi ini disikapi serius oleh pemerintah Indonesia. Apalagi pasca kunjungan Menteri Pertahanan Cina di Indonesia kemarin, masih tetap saja ngotot untuk melakukan pembangunan base pangkalan militer di wilayah Indonesia. Selain itu, ini juga membuat sejumlah pihak mendorong agar Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto memperkuat persenjataan dan wewenang Bakamla di dalam memperkuat alutsista sistem pertahanan Indonesia di Natuna Utara terkait penindaklanjutan kapal asing yang sering masuk ke wilayah perairan Natuna.
Sementara itu, di sisi lain, dukungan juga telah diberikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI dari Partai Nasdem, yaitu Muhammad Farhan. Sebab ia melihat hal ini sebagai kondisi genting karena menyangkut wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab Komisi 1 DPR RI sendiri memiliki lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informatika, serta intelijen yang jelas saja banyak mendapat sumber informasi yang urgen terhadap wilayah kedaulatan Indonesia. Apalagi kapal ikan asing Cina dan Coast Guard Cina berulang kali melanggar kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna, serta mengeruk ikan-ikannya yang memiliki aset cukup besar untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, menurut Muhammad Farhan, Bakamla yang beranggotakan personil militer dan sivil dinilai masih kurang tegas serta kurang kuat dalam hal persenjataan dibanding dengan Cina. Salah satu yang mengindikasikan hal tersebut, kata Farhan, adalah ketika tidak digubrisnya upaya pengusiran terhadap kapal Coast Guard Cina dan kapal nelayan oleh TNI dan Bakamla. Namun demikian, menilai aksi Bakamla dalam mengusir kapal ikan asing dari Vietnam beberapa waktu lalu adalah tindakan yang patut diapresiasi. Sebab sikap tegas Bakamla harus kita apresiasi untuk wilayah perairan yang overlap. Setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, Bakamla langsung mengusir kapal nelayan Vietnam serta kapal asing lainnya, dan untuk yang sudah masuk ke wilayah yang bukan overlap-nya, Badan Keamanan Laut Indonesia dengan tegas langsung menangkap kapal-kapal asing tersebut. Apalagi dengan klaim yang dilakukan oleh Cina saat ini menunjukkan bahwa perairan Natuna memiliki kekayaan alam yang melimpah serta industri perikanan asing sangat dominan di seputar perairan Natuna. Hal ini terbukti dari beberapa sumber media informasi sebelumnya. Jika Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilhan I, yaitu Laksdia TNI Yudo Margono, mengatakan bahwa sampai saat ini masih ada 2 kapal Coast Guard Cina dan 1 kapal pengawas perikanan milik pemerintah Cina di timur laut Natuna. Adapun ketiga kapal itu sedang melakukan pengawasan terhadap Kia Cina yang sedang menangkap ikan secara ilegal di perairan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Selain itu, Yudo menyatakan jika kapal-kapal tersebut terkesan enggan pergi dari wilayah timur laut Natuna, sebab kapal-kapal Cina tersebut tetap bertahan di zona ekonomi eksklusif atau Laut Natuna Utara.